Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Ini juga salah satu pemain yang males gue bahas sebetulnya. Cuman ya gue pengen kasih pencerahan aja lah supaya jangan terbelah gitu loh, jangan terbagi dengan pro dan kontra yang sebetulnya sih juga nggak penting. Tapi gue harus bicarakan ini karena ini berkaitan juga dengan sikap ya, dan kita harus berpijak pada sisi yang mana gitu loh. Jadi Alejandro Garnacho ya, penyerang sayap Manchester United, dilaporkan Fabrizio Romano bahwa Chelsea dan Manchester United intens ya, tetap melakukan dialog ya, tetap melakukan pembicaraan perihal transfer Alejandro Garnacho. Chelsea itu menghargai lah, melabelin harga 30 juta pound. Tapi Manchester United kan tadinya awal-awal tuh sempat 70 juta pound, akhirnya diturunin deh 50 juta pound kalau lu mau ngangkut Garnacho. Sebetulnya ada tawaran-tawaran lain dari yang pernah gue bahas, dari Bayern Munchen, terus kemudian juga beberapa klub Saudi. Tapi si Garnacho ini maunya ingin stay di Premier League. Bahkan dia secara verbal ya, katanya telah bilang bahwa ya klub gue yang mau gue tuju Chelsea gitu. Ya oke, nggak apa-apa, it's okay gitu. Cuman ini ada berita. Ya mereka sih beberapa bilang katanya dari Fabrizio Romano. Cuman gue cek di videonya Fabrizio Romano nggak ngomong sedetail itu sih. Cuman katanya ada beberapa podcastnya dia dengan seseorang katanya. Jadi katanya bahwa Garnacho ini seperti ya memberi ultimatum, ya entah ancaman ya, entah ya atau sok keras lah, pengen kelihatan keras gitu, bahwa dia mengatakan kepada Manchester United ya, dalam ini manajemennya, cepat selesaikan negosiasi gue pengen ke Chelsea ya, atau kalau nggak ya gue stay di sini sampai 6 bulan 12 bulan ke depan, gue nggak main nggak apa, yang penting gue tetap di sini gitu. Ya maksudnya dia ya udah, kalau lo nggak mau selesain, nggak mau buru-buru cepet gue jual gue ke Chelsea ya dengan harga yang mereka minta gitu, ya gue di sini aja 6 sampai 12 bulan, lu gaji gue gitu loh. Nggak tahu ya, si Garnacho ini gue nggak ngerti dia dapat bisikan dari siapa ya, apa dia ini hidup di zaman 10, 15, 20 tahun yang lalu gitu ya. Ketika tuh pemain masih bisa begitu ya, kayak kejadian Luis Suarez ya kan, waktu dia mau pindah ke Barcelona dari Liverpool, dia mogok latihan. Dulu juga sempat pemain Manchester United itu Gabriel Heinze, dia pengen ke Liverpool cuman diblok sama Sir Alex Ferguson, karena nggak mau jual ke rival senegara gitu, rival Premier League. Sampai ke pengadilan urusannya tuh waktu itu, dan Gabriel Heinze kalah. Kali ini kan di zaman ini kan zaman sosial media ya, zaman industri komersialisasinya tuh lebih besar gitu loh ya, khususnya mengenai yang namanya image gitu, namanya image. Lu ini berstatement atau berkeras seperti itu, pertama ya, apa lu nggak mementingkan karir lu gitu? Ini siapa sih yang ngebisikin dia gitu? Apakah abangnya lagi ya, yang berasa bahwa kayaknya nih pemain udah sejago Lionel Messi, setaraf Cristiano Ronaldo gitu? Lu mau nunggu di sini 6 sampai 12 bulan ke depan. Iya, terus lu menghilangkan kesempatan lo bermain di Piala Dunia gitu. Oh, gue ada yang bilang, ya iyalah gue masih 20 tahun nih, ini masih ada waktu 10-15 tahun lalu, 15 tahun lagi. Ya kalau masih ada, kalau ada klub yang pengen ngambil lo dengan perilaku lo yang seperti itu gitu. Terus lo bilang, oh, biarin aja Manchester United ngeluarin gaji kan, dia 50 ribu pound ya per pekan ya. Berarti kan ya kalau di
kali-kaliin selama setahun itu kan ya sekitar 200, ya mungkin sekitar 6 ya, 6-7 juta pon lah ya per pekan. 50.000. Enggak sampai dong. Enggak sampai. Ya sekitar 3 lah, 3 juta pon. 3 juta pon per 2,5 juta pon per pekan. Per tahun, sorry. Jadi 50.000 pon per pekan, ya setahunnya itu ya sekitar bener lah, sekitar 2 juta, 2,5 juta pon per tahun. Maksud lo, Manchester itu biarin aja hilang duit 2,5 juta pon per tahun. Itu kan pemikiran yang kekanak-kanakan, yang nggak profesional gitu, yang egoisme lo tinggi banget. Lo nggak berpikir bahwa ini jadi mengurangi minat Chelsea terhadap lo gitu. Gue yakin Chelsea sendiri kan, ya gue yakin pasti trauma ya dengan apa yang terjadi pada Mikolas Mudryk gitu, Mihailos Mudryk gitu. Dibeli 100 juta, ternyata attitude-nya begitu. Gue joget-joget di TikTok doang, main gak fokus, ya kan, emosionalan kalau dikritik di sosial media. Ujung-ujungnya ternyata dia doping. Ya gue yakin Chelsea juga jadi akan, kok begini ya perilakunya. Kan gue udah bilang, attitude itu penting. Itu kenapanya nggak hanya soal pemain sepak bola deh, di pekerjaan manapun lu kan ada background check ya. Ada background check. Dan itu penuh tuh background check. Dulu gue pernah cerita, kayaknya di beberapa episode yang lalu waktu gue mau pindah bank itu, gue di background check sampai ke rumah-rumah gue, ditanya Pak RT-nya, kenal Pak A ini enggak? Oh iya saya udah kenal lama gitu, karena kan gue rumah gue gue udah 20 tahun lebih di situ, hampir 30 tahun di rumah orang tua gue. Dia tanya, sampai ditanya, sering lihat gak di rumah, sampai ditanya begitu sama Pak RT. Terus ke rumah gue itu gue nggak ada gitu, nggak ada orang. Cuman bapak gue doang ada. Oh iya bener anak saya tinggal di sini. Sampai begitu background checknya. Karena kenapa? Iya, attitude itu memperlihatkan kan lu pemain kan udah menjadi cerminan dari klub lu gitu loh ya. Apalagi di era sosial media seperti ini, ya aja apa yang terjadi di Mudryk kan, atensinya tuh gede banget. Nama klub jadi yang ke bawah-bawah, padahal kan sebenarnya nggak ada urusan klub juga secara prestasi ya. Ya inilah yang kayak gini-gini, ya Manchester United tidak akan mau ngalah, pasti tidak mau ngalah gitu loh. Ini gue pernah kasih ada cerita gini ya, lebih enak kalau pakai story. Jadi perbandingannya ada, gue dulu punya anak buah gitu. Dia mau pindah ke bank lain, tapi dia masih ada urusan. Ya urusannya, gue itu kepala cabang, dia anak buah gue, urusannya masalah kredit ya, dia kan marketing kredit yang dia jalanin ternyata bermasalah. Dia pindah. Oke, gue sih masih nganggap dia jujur ya, cuman dia masih ada pemeriksaan oleh tim audit. Gue bilang, lu selesaikan dulu dengan tim audit ya, baru nih dia ngasih gue surat resign, gue tanda tangan surat resign lu. Oh tapi dia berkeras, karena dia alasan, gue udah ditunggu di bank lain, gue udah pengen kesana, gimana nih, gue udah mau butuh gaji besar, gaji gue naik di sana, keluarga gue bla bla bla. Ya nggak bisa, lo selesaiin dulu urusan lo di sini. Oh ya udah, gue nggak usah masuk aja. Ya habis di sana tim auditnya lama prosesnya, ya gue bilang kan ada proses. Ya tim auditnya lama, ya udah gue nggak usah masuk aja, gue yang penting kan gue digaji. Oh ya silahkan, gue bilang. Tapi lo tahu ya, lo punya masih job description lo masih di sini, absensi lo masih di sini. Lo absen lebih dari 5 hari tanpa kabar, lo surat peringatan. Target lo nggak nyampe, surat peringatan lagi. Ya, pada basicnya lo bisa dipecat. Kalau lo begitu dipecat, nah, lo yakin bisa dapat kerjaan lagi. Oh ya, gue udah diterima kok di sana. Lo harus tahu ya, sama dia nih, termasuk nih buat lo juga. Menurut gue bilang waktu itu, menurut lo gue nggak tahu siapa, dia nggak sebut waktu itu, waktu pas mengajukan surat resign, dia bilangnya ingin ke tempat yang lebih baik, tapi dia nggak sebut bank mana gitu kan. Terus gue bilang, menurut lo gue nggak bisa tahu lo ke bank mana. Sekarang pun gue udah tahu ya. Karena kenapa ya, ini info aja buat lo semua yang masih muda begini. Yang namanya macan, temennya macan.
Ya, bukannya macan temennya kelinci. Ya, bagi lu tuh kelinci sekarang. Gua macan. Manajer temennya manajer. Atasnya manajer, VP temennya VP, direktur temennya direktur, CEO temennya CEO. Jadi macan temennya macan. Raja hutan temennya raja hutan. Temenan sama raja hutan. Ya, jadi gue bisa tahu gue mau nanya HR perusahaan mana gitu, bos mana, kepala cabang mana, dari bank mana, gue bisa tahu lu kemana gitu. Dan lu dengan perilaku seperti ini, itu akan jadi penilaian mereka kalau mereka background checking ke gue. Udah, nyerah tuh dia dengan segala itu. Akhirnya diselesaikan sama dia, diselesaikan sampai selesai ya butuh 2-3 minggu, telat emang. Langsung gue bantu. Oh ya nih, selesai ya. Gue bantu surat desain lo. Gue email ke HR, bahkan gue bantu cepat selesai dalam 1 hari. Sampai gue emailin, gue CC-in ke HR SDM ya, direktur SDM, biar cepat. Oh ya makasih Pak, terima kasih Pak. Gitu loh. Attitude itu penting dalam pekerjaan. Jadi lo kayak sikap Garnacho gini yang sok keras, gue nggak ngerti maksudnya apa gitu. Kalau emang lo pengen berlaku seperti ini, lo pengen menghancurkan Manchester United dari dalam, come on, lo biji pasir gitu loh. Lo biji pasir dari satu, Garnacho itu cuma biji pasir gitu ya, butiran pasir dari sebuah batu karang. Manchester United, apa sih lo bisa apa gitu? Bukannya meremehkan ya. Lo harus tahu diri posisi lo di mana, kecuali lo udah kayak Cristiano Ronaldo tuh yang bisa bikin interview sama Piers Morgan heboh jagat raya gitu kan. Lu kan siapa sih Garnacho? Ya kalau ngomong masalah dibilang Manchester United negosiasi terus, ya iyalah, Manchester United kan menjalankan bisnis. Ini industrinya sepak bola adalah bisnis. Ya Manchester United mau ngejual lo dengan harga yang sewajarnya. Karena gue butuh untuk PSR, untuk financial fair play. Ya dong, wajar dong. Manchester United klubnya kan menjalankan bisnis. Yang pernah gue bilang kan, bos gue juga pernah ngomong, ya kalau lo di satu perusahaan, lo gak mikirin untung, gak mikirin bisnis, ya lo bikin yayasan aja, bukan bikin perusahaan. Yayasan aja sekarang malah cari untung. Gitu. Jadi ini perilaku yang menurut gue juga harus lihat ya, bahwa gak usah deh ada yang stay with Garnacho segala macam, bla bla, menganggap Garnacho bener ya. Itu mungkin orang-orang yang pengen caper aja gitu menurut gua. Oke? Tambahan berita, ini Donnarumma kemarin katanya dicoret dari skuad PSG untuk melawan Tottenham Hotspur di ajang Piala Super Eropa. Karena kan juara Champions League akan melawan juara Europa League ya untuk Piala Super Eropa, jadi akan melawan Tottenham Hotspur. PSG akan melawan Tottenham Hotspur. Tapi Donnarumma dicoret. Apakah ini tanda-tanda? Ya kita tunggu aja ya. Kemarin gue udah bilang nih, negosiasi gaji sih udah mulai berjalan kayaknya. Gajinya mungkin ya ada pertimbangan. Tapi feeling gue sih Manchester United mungkin akan menyelesaikan Baleba dulu ya. Jadi gue senangnya nih Ineos ini bertahap gitu loh. Satu selesai, lanjut lagi. Satu selesai, lanjut lagi gitu. Oke? Jangan nanya lagi, kok Donnarumma mau ke PSG? Ya menurutmu deh kemana? Kalau ke City kurang kalau menurut gue ya. Ya walaupun City butuh kiper sih. Kalau ke Chelsea kan butuhnya beli-beli pemain entah berantah dari mana gitu ya. Terus untuk dijual. Donnarumma kan bukan untuk yang proven terus jadi. Kayak Chelsea udah beda filosofinya dulu. Zaman Roman Abramovich masih dibeli tuh Donnarumma tuh. Liverpool masih ada Alisson. Ya mungkin Manchester United. Semoga. Oke, itu aja dulu berita kali ini, bahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.